Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Pria bertopeng ganda di alam jiwa suci telah melarikan diri melampaui kekosongan 60.000 kaki. Ketika dia menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Tan Yun yang mengejarnya dalam kehampaan di belakangnya, melintasi kehampaan setiap kali dia berkedip, dia ketakutan. Tidak, bagaimana kecepatanmu bisa begitu cepat, ucap dari pria bertopeng itu. Tidak masalah apakah kamu bahagia atau tidak, yang penting kamu akan mati, ucap dari Tan Yun. Suara acuh tak acuh melayang di telinga pria bertopeng itu, dan Tan Yun tiba-tiba muncul di depannya 10 kaki jauhnya, dan kemudian, Tan Yun mengambil kekosongan yang runtuh dan bergegas menuju pria bertopeng itu dengan marah. Aku akan bertarung denganmu, ucap dari pria bertopeng itu meraung dan hendak mengayunkan pedangnya. Namun, kecepatan ayunan pedangnya terlalu lambat di depan Tan Yun. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di sebelah kirinya, tangannya tiba-tiba mencuat. Tangan kiri meraih leher pria bertopeng itu seperti kilat, dan tangan kanan meraih tangan kanan bertopeng yang memegang pedang. Retak. Tidak, lenganku. Tangan kanan Tan Yun tiba-tiba merobek lengan kanan pedang pria bertopeng itu di tengah cipratan darah dan jeritan menakutkan. Jeritan pria bertopeng itu tercekat di tenggorokan, karena dia dicekik erat oleh tangan kiri Tan Yun dan tidak bisa mengeluarkan suara. Bibir pria bertopeng itu bergetar, dan bisa terlihat dari mulutnya bahwa dia berkata, "Maafkan aku." Sudut mulut Tan Yun sedikit ke atas, dan ekspresinya sangat acuh tak acuh. Maafkan aku, jika aku benar-benar berada di tingkat ke-8 alam jiwa ilahi, aku jelas bukan lawanmu, pada saat itu, maukah kamu mengampuniku, ucap dari Tan Yun. Ketika pria bertopeng itu ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun menggunakan murid surgawi Hongmeng-nya, dan cahaya merah ilahi Hongmeng, dan melintas di pupil matanya yang dalam, dia tidak bisa membantah, katakan, siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini, ucap dari Tan Yun. Murid bertopeng berkata dengan jujur, saya seorang petugas penegak hukum. Murid inti di antara para murid adalah orang suci penegak hukum, Yuanzi, yang mengirim saya ke sini, ucap dari pria bertopeng itu. Kemarahan Tan Yun yang tertahan meledak, Yuanzi, Anda mengirim penegak hukum membunuhku lebih dari 4 tahun yang lalu, dan sekarang adalah kamu. Kamu tunggu aku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menekan niat membunuh di dalam hatinya dan mengangkat alisnya. Siapa 4 kelompok lainnya, ucap dari Tan Yun. Tidak tahu, ucap dari pria bertopeng itu tampak membosankan. Tan Yun berkata dengan bingung, terakhir kali, ketika saya dan putra suci penegakan hukum Zhao Wanxia, memiliki pertempuran hidup dan mati di tahap kehancuran, di antara lebih dari 3 juta murid pada waktu itu, kecuali untuk beberapa putra suci dan gadis suci yang adalah jiwa suci, tidak ada alam jiwa suci di antara murid-murid lainnya. Hanya ada satu alam jiwa. Lalu ada apa dengan murid inti yang Anda katakan, ucap dari Tan Yun. Pria bertopeng itu berkata dengan jujur, ada 2 jenis murid di sekte suci. Salah satunya adalah murid biasa dari alam jiwa ilahi, murid inti itu yang telah dipromosikan menjadi jiwa suci, ucap dari pria bertopeng. Menurut maksud Anda, kecuali divisi berjasa, ada murid inti dari alam jiwa suci di 9 divisi lainnya, ucap dari Tan Yun. Iya. Murid itu mengangguk. Ada berapa murid inti 9 divisi? Ucap dari Tan Yun bertanya. Pria bertopeng itu menjawab, di antara 9 divisi, ada paling banyak dari divisi 5 jiwa, sekitar 33.000. 8 divisi lainnya berkisar antara 10.000 hingga 30.000, ucap dari pria bertopeng. Di atas murid inti, murid apa lagi yang ada di sana, ucap dari Tan Yun mengerutkan kening. Tidak ada lagi, pria bertopeng itu berkata tanpa dewa di matanya, selama murid inti dari sekte suci berada di ranah murid inti, mereka dapat menerobos ranah jiwa suci dan maju ke dunia kesempurnaan agung jiwa suci, ucap dari pria bertopeng. Setelah Tan Yun mengerti, matanya membeku, dan dia menghancurkan kepala pria bertopeng itu dengan telapak tangan, dan jiwa suci itu musnah sebelum terbang keluar. Swiss. Sosok Tan Yun berkedip beberapa kali dalam kehampaan, dan kemudian melintasi kehampaan puluhan ribu meter, berdiri di langit di depan 140 murid yang lamban dari kesempurnaan besar alam jiwa,
Tanpa keraguan, kalian masing-masing kelompok, berdiri dalam tim, ucap dari Tan Yun. 140 orang berkedip dan dibagi menjadi 5 tim. Murid penegak hukum, berdiri di belakangku sekarang, ucap perintah Tan Yun. Iya, 30 dari mereka terbang di belakang Tan Yun di udara. Tan Yun melirik 4 tim di depan, orang di depan beritahu saya, Anda berasal dari siapa yang menginstruksikan, ucap dari Tan Yun. Kami adalah murid dari 5 jiwa, kami diperintahkan untuk membunuhmu, kami tidak tahu persis siapa yang memerintahkannya, ucap dari orang yang dipimpin oleh tim pertama. Kemudian, orang-orang yang dipimpin oleh tim kedua, tim ketiga, dan tim keempat masing-masing memberitahu Tan Yun bahwa mereka adalah murid dari jiwa kuno, jiwa suci, dan angin dan guntur. Dia diinstruksikan dari atas, tetapi dia tidak tahu siapa itu. Tan Yun bertanya kepada semua orang, apakah mereka tahu tentang 4 murid tingkat pertama dari alam jiwa suci yang baru saja dibunuh olehnya? Semua orang menjawab, 4 yang meninggal juga tidak tahu. Tan Yun berkata sambil mencibir, ini agak menarik, saya telah belajar menjadi pintar sekarang, dan saya tahu bahwa saya khawatir mengirim seseorang untuk membunuh saya akan membuat saya terbakar, jadi mereka diam-diam memerintahkannya, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Setelah tertawa, Tan Yun berkata dengan kejam, tapi itu tidak masalah, saya tidak perlu memikirkannya, saya tahu bahwa dalang di balik layar bukanlah 4 kepala yang masing-masing kehilangan 500 juta batu roh berkualitas tinggi, atau mata-mata sesepuh di 4 divisi ini. Tan Yun tidak peduli siapa di belakang layar. Karena dia tahu bahwa selama dia melenyapkan keempat kepala dan mata-mata di masa depan, maka orang-orang di belakang layar juga akan mati. Xiao Zi, bunuh, ucap dari Tan Yun sambil mengabaikan semua orang, melambaikan tangan kanannya. Dan pedang terbang Xiao Zi, senjata agung kelas atas, ditembakkan dari cincin penyimpanan, dan dengan semburan suara retak tulang dan percikan darah, menembus alis 110 orang. Mereka terbunuh, dan jiwanya dihancurkan sebelum hilang dari pikirannya, ketika Tan Yun memberi isyarat, semua cincin penyimpanan di mayat itu terbang ke cincin penyimpanannya. Tan Yun melirik kembali ke 30 murid penegak hukum, dan berkata sambil berpikir, mulai sekarang, di hatimu yang baru, aku adalah tuanmu, dan perintahku lebih besar dari segalanya, mengerti, ucap dari Tan Yun. Mengerti, 30 orang berkata serempak. Bagus sekali, Tan Yun berkata dengan mata muram, sekarang matamu telah kembali kepadaku sebagai orang normal, ucap dari Tan Yun. 30 orang mendengar kata-kata itu, penampilan kusam mereka menghilang, tetapi hati mereka sepenuhnya dikendalikan oleh Tan Yun. Ikuti aku kembali ke sekte, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia menurunkan kecepatan terbangnya dan terbang menuju gerbang Gunung Huang Fusengzong, yang berjarak 130.000 mil. 30 orang, masih bertopeng, mengikuti dengan cermat. Di langit, Zhong Liyuxin mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, Tan Yun membunuh murid-murid dari keempat divisi sekte suci, tetapi meninggalkan murid-murid penegak hukum, apa yang dia ingin lakukan? Ekspresi terkejut melintas di mata indah Zhong Liyuxin, mungkinkah? Mungkinkah dia benar-benar ingin membunuh Yu Wenzi, ucap dari Zhong Liyuxin di dalam hatinya. Zhong Liyuxin mengikuti Tan Yun dari kejauhan. Di awan gelap, pria tua berjubah hitam itu menatap Zhong Liyuxin, alis putihnya bergetar. Alam yang ditunjukkan gadis ini kepada lelaki tua ini adalah kesempurnaan para alam jiwa ilahi, tetapi perasaan yang dia bawa ke pria tua bukanlah alam jiwa ilahi, ucap dari pria tua itu di dalam hatinya. Alasan mengapa lelaki tua berjubah hitam ada kecurigaan di dalam hatinya, itu karena dia baru saja menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Zhong Liyuxin tidak menunjukkan rasa takut ketika Tan Yun dengan mudah menangkap murid kedua dari alam jiwa suci yang melarikan diri untuk hidupnya. Dari sudut pandang lelaki tua berjubah hitam itu, biasanya seorang kultivator kesempurnaan agung di alam jiwa ilahi bahkan dari samping, menyaksikan Tan Yun dengan mudah membunuh orang kuat di alam kedua alam jiwa suci, pasti akan terkesan dengan kemampuan tantangan lompatan katak Tan Yun yang luar biasa. Bahkan jika tidak ada rasa takut, mata yang menatap Tan Yun secara tidak sadar akan ketakutan. Namun, di mata Zhong Liyuxin, pria tua berjubah hitam melihat atasan, memuji yang lemah. Oleh karena itu, lelaki tua berjubah hitam itu sangat curiga dengan kekuatan tersembunyi Zhong Liyuxin.
Hujan berhenti, awan menyebar, dan matahari terbit. Tan Yun memimpin 30 murid penegak hukum bertopeng untuk terbang ke gerbang gunung Huangfu Shengzong. Di paviliun tidak jauh dari gerbang gunung, setelah melihat Tan Yun, Dai Qingshan, diaken dari gerbang luar, buru-buru berjalan keluar dan menyapanya, membungkuk dan berkata, Dai Qingshan telah melihat Tan Shengzi, ucap dari Dai Qingshan. Dai Qingshan sangat hormat kepada Tan Yun. Pada saat yang sama, setiap kali dia memikirkan adegan Tan Yun yang masih remaja lebih dari 20 tahun yang lalu, mengikuti Mu Mengyi untuk masuk di gerbang gunung, dia dipenuhi dengan emosi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bocah lelaki yang kurang dikenal di masa lalu, hanya dalam waktu lebih dari 20 tahun, tidak hanya menjadi saudara senior dalam divisi berjasa Sekte Suci, tetapi juga putra suci Huangfu Shengzong. Diaken tidak perlu terlalu sopan. Tan Yun tersenyum sedikit, tolong buka pintu ke alam rahasia atas nama Diaken, aku ingin kembali ke sekte, ucap dari Tan Yun. Oke, setelah Dai Qingshan berkata, dia melihat 30 pakaian hitam di belakang Tan Yun. Pria bertopeng itu menjadi ragu-ragu untuk berbicara. Tan Yun sepertinya melihat melalui hatinya, jadi dia berkata, Diaken, jangan khawatir, ini adalah orang-orang dari klan yang ingin membunuh saya. Saya akan membawa mereka kembali sekarang untuk menghadapi mereka, Anda bisa membuka pintu ke alam rahasia, ucap dari Tan Yun. Dai Qingshan berkata sedikit, setelah ragu-ragu, dia mengeluarkan token, membuka pintu ke alam rahasia yang tersembunyi di kehampaan, dan menyaksikan Tan Yun terbang ke alam rahasia dengan 30 orang. Setelah memasuki alam rahasia Huangfu, Tan Yun membawa kerumunan dan terbang jauh ke kota Shengmenfang. 4 jam kemudian, di awal sensi, ketika matahari terik ke barat, dia terbang keluar dari kota Shengmenfang. Tan Yun, untuk apa kau membawa orang-orang bertopeng ini ke Fangcheng? Hanya, kedua murid penegak hukum menjaga gerbang-gerbang kota di alam jiwa ilahi tingkat ke-9, setelah lebih dari 4 tahun, tidak bisa melihatnya setelah Tan Yun menjadi mapan, dia menggigil dan menghalangi jalan Tan Yun, dan bertanya dengan sedikit kepala. Apa yang dilakukan putra suci ini? Apakah saya perlu memberitahu Anda? Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, pergi untuk putra suci ini, ucap dari Tan Yun. Sosok Tan Yun melintas, dan dengan suara nyaring, kedua murid penegak hukum itu terlempar oleh Tan Yun, dan gigi yang terkikis di mulut bercampur dengan darah dan keluar dari mulut. Bang bang, tubuh kedua murid itu jatuh di gerbang kota seperti bola meriam, dan jatuh ke tanah, segera pingsan. Tan Yun melihat ke belakang dan mengabaikan ke-30 orang itu, dan berkata tanpa ragu, pimpin jalan ke istana Yuanzi, ucap dari Tan Yun. Iya, 30 orang terbang ke Fangcheng dan terbang menuju istana Zhixiang, 500 mil jauhnya. Tan Yun mengikuti dengan cermat. Ketika Tan Yun memasuki kota, dua murid penegak hukum yang bengkak dan berkepala babi naik dari tanah melihat punggung Tan Yun dengan ketakutan yang tersisa. 30 murid berpakaian hitam adegan wajah pria dan Tan Yun terbang di langit di Fangcheng menarik perhatian murid laki-laki dan perempuan dari semua jenis di jalan-jalan kuno. Semua orang bingung dan berbicara. Bagaimana situasinya, di siang hari bolong, apa sebenarnya yang dilakukan Tan Yun dan yang dilakukan oleh 30 pria bertopeng itu? Dengan alam jiwa ilahi tingkat 9 saya bahkan tidak bisa melihat tingkat kultivasi Tan Yun. Apa yang terjadi, di luar tingkat kultivasi Tan Yun, mungkinkah dia sekarang dipromosikan ke alam jiwa suci? Bukankah lebih dari 4 tahun yang lalu, dia masih berada di tingkat keempat alam jiwa? Bagaimana dia bisa dipromosikan ke alam jiwa suci sekarang? Apa yang tidak mungkin, Tan Yun lebih dari 4 tahun yang lalu, dia memenangkan lebih banyak dari 300 miliar batu roh berkualitas tinggi. Saya harus mengatakan bahwa dia pasti menggunakan batu roh berkualitas tinggi untuk membuka senjata ajaib kultivasi ruang waktu, begitulah cara dia maju. Anda tidak perlu heran, saya bahkan tidak memiliki batu spiritual, jika saya juga memiliki ratusan miliar batu spiritual berkualitas tinggi, saya akan dapat menumpuk alam ke alam jiwa suci di lebih dari 4 tahun. Oke, berhenti bicara, hahaha, saya kira ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ayo pergi ke sana dan lihat. Ayo pergi dan lihat, selama Tan Yun muncul, pasti akan ada kesenangan. Ribuan murid dari berbagai lini, banyak berdiskusi, terbang bersama Tan Yun.
Dalam perjalanan untuk terbang, seorang murid terkenal dari semua lini dan ribuan murid penegak hukum juga terbang di jalan. Mereka penasaran dan bergabung dengan pasukan yang mengikuti. Dari gerbang kota ke Aula Zhixiang, hanya 500 mil jauhnya, ketika Tan Yun berlama-lama di luar Aula Zhixiang, puluhan ribu murid telah mengikutinya di belakangnya. Semua murid berdiri di udara di belakang Tan Yun, berbisik. Semuanya, bagaimana menurutmu Tan Yun membawa 30 pria bertopeng untuk menemukan Yuanzi? Aku tidak tahu, sepertinya pengunjungnya tidak baik. Mungkinkah Tan Yun ingin menyusahkan Yuanzi? Apa yang kau bercanda? Yuanzi sekarang telah dipromosikan ke tingkat keempat dari alam jiwa suci. Beraninya Tan Yun mengganggunya. Ketika semua orang berbicara, langkah Tan Yun selanjutnya mengejutkan semua orang. Seluruh tubuh Tan Yun dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yuanzi, keluar dari sini, ucap dari Tan Yun. Tan Yun membanting pintu aula dengan pukulan, dan tiba-tiba, dalam keterkejutan luar angkasa, bayangan tinju emas pucat, dengan kekosongan retak, menghantam pintu aula dari udara. Bang! Crash! Terdengar suara keras dan pecahan-pecahan ditembakkan, dan kedua pintu kuil yang tertutup itu terkoyak. Melihat adegan ini, di tengah kerumunan penonton, seorang murid penegak hukum buru-buru terbang menuju aula disiplin 300 mil jauhnya. Siapa yang menghancurkan gerbang aula anak suci? Dengan teriakan marah, Yuanzi yang sombong, menyapu keluar dari aula. Ketika Yuanzi melihat bahwa Tan Yun akan datang, ledakan kemarahan meledak di hatinya. Kamu bajingan, berani menghancurkan gerbang istanaku, ucap dari Yuanzi. Yuanzi melirik ke 30 pria bertopeng hitam di belakang Tan Yun, tersenyum jahat, dia berkata, apa? Kamu pikir kamu dipromosikan ke tingkat pertama alam jiwa suci, jadi kamu berani memimpin orang untuk berlari liar bersamaku? Berlututlah untukku sekarang. Tanpa menunggu kata-kata Yuanzi, Tan Yun berpikir bahwa orang ini telah mengirim orang untuk membunuhnya 2 kali, dan kemarahan Tan Yun pecah sepenuhnya. Berlututlah, kan? Aku akan membiarkanmu berlutut. Langkah Hongmeng Divine, ucap dari Tan Yun. Wosh! Tan Yun melintasi 10 kaki dalam sekejap dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi Yuanzi. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan dia memegang jari telunjuk kanan Yuanzi. Tan Yun, kamu baru berada di level pertama jiwa suci, kenapa kamu begitu cepat? Ah tidak, Yuanzi berteriak ngeri, retak. Tan Yun mematahkan jari telunjuk Yuanzi dengan tangan kanannya. Aku akan membunuhmu, ucap Davi Yuanzi meraung, pedang terbang tiba-tiba melesat keluar dari cincin penyimpanan di tangan kanannya, dan menembak tenggorokan Tan Yun yang setengah kaki jauhnya. Membunuh aku, mimpi bodoh, ucap dari Tan Yun menyeringai, dengan cepat berbalik ke samping, dan pada saat yang sama, dengan kekuatan guntur, kaki kanannya berayun ke kiri dan ke kanan, dan menendang lutut Yuanzi secara langsung. Kaca, kaca, tidak. Suara retak tulang yang jelas dengan cepat ditelan oleh duka yang tragis. Di mata semua orang dengan tidak percaya, darah berceceran, tunggul terbang, dan lutut Yuanzi meledak. Wosh! Yuanzi benar-benar ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa kemampuan tantangan lompatan katak Tan Yun begitu kuat, dan dia bahkan lebih tidak menyangka kecepatan Tan Yun begitu cepat. Menghadapi Tan Yun sendirian, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Yuanzi yang kehilangan kakinya, jatuh ke tanah, tubuhnya memuntahkan kekuatan angin, tubuhnya naik ke udara, dan pada saat melarikan diri, dia menekan telapak tangan kanannya ke arah Tan Yun di udara, dan lazily, dengan aura yang kuat, bergegas menuju Tan Yun. Jelas Yuanzi adalah talenta terbaik dengan atribut angin dan guntur. Kembalilah kepadaku, ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun haus darah, tubuhnya membubung ke langit, dan dengan tubuhnya yang kuat, dia mengalahkan kekuatan guntur. Tan Yun melompat ke dalam kehampaan, dan tangan kanannya meraih mulut kanan Yuanzi seperti kilat. Tidak, Yuanzi merasa pusing saat dia berteriak ngeri. Tapi Tan Yunlah yang mengepalkan pergelangan tangan Yuanzi dengan tangan kanannya, memutar Yuanzi di atas kepalanya selama 2 putaran, menukik ke bawah, mengambil Yuanzi, dan membantingnya ke tanah. Bang! Dalam suara gouge yang tumpul, batu biru itu retak 10 meter di atas tanah, dan Yuanzi yang kehilangan kakinya, jatuh ke tanah. Retak! Mulut Yuanzi hancur berlumuran darah, lengan kirinya patah, dan lengan kanannya berdarah,
yang membuatnya terlihat sangat menakutkan. Tan Yun, apa yang kamu coba lakukan? Aku adalah putra suci, kamu tidak berhak membunuhku, dan kamu tidak berhak membunuhku, ucap dari Yuanzi meraung dengan suara serak. Berteriak, berteriaklah untukku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengangkat kakinya dan menginjak dada Yuanzi dengan senyum iblis. Tiba-tiba, tulang rusuknya membuat derak yang tak tertahankan. Tampaknya tulang rusuknya akan diinjak oleh Tan Yun kapan saja. Yuanzi datang tiba-tiba, dan dia tidak berani berteriak keras. Dari mata Tan Yun, dia melihat permusuhan yang tak terselubung. Dia tidak ragu bahwa jika dia berteriak lagi, Tan Yun akan menginjaknya sampai mati. Bah! Tan Yun menginjak Yuanzi dan meludahi wajahnya, dasar sialan, kamu memiliki kemampuan untuk mengirim seseorang untuk membunuhku 2 kali, kenapa kamu tidak berani berteriak sekarang, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, aku tidak tahu apa yang kamu katakan, ucap dari Yuanzi menatap Tan Yun, matanya sedikit menghindar. Kalau begitu aku ingin kamu mendengar dengan jelas, ucap dari Tan Yun mencondongkan tubuh dan merobek telinga kiri Yuanzi dengan teriakan yang menusuk. Pada saat ini, lebih dari 100.000 penonton telah datang untuk mendengar berita itu. Semua orang memandang Yuanzi yang diinjak-injak oleh Tan Yun di tanah, menyebabkan badai di hati mereka. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Yuanzi yang kuat sangat menyedihkan dalam menghadapi Tan Yun. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa setelah lebih dari 4 tahun, kekuatan Tan Yun telah mencapai medan yang begitu menakutkan. Pada saat yang sama, ada 2 orang yang tidak bisa dipercaya seperti orang lain. Orang pertama adalah Zhong Li Yuxin, yang menggunakan teknik tembus pandang saat ini untuk bersembunyi di kehampaan. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, bagaimana ini mungkin, Tan Yun hanya di tingkat pertama dari alam jiwa suci, dan Yuanzi yang berada di tingkat keempat dari alam jiwa suci, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depannya. Semakin tinggi alam, kemampuan untuk menantang lompatan katak akan sangat melemah, tetapi tampaknya Tan Yun setidaknya memiliki kekuatan murid inti tingkat kelima dari alam jiwa suci. Bagaimana dia melakukannya, ucap dari Zhong Li Yuxin di langit. Zhong Li Yuxin terkejut dan bingung, sepasang mata indah Zhong Li Yuxin menunjukkan persetujuan dan antisipasi yang mendalam, betapa beraninya datang ke Fang Cheng sendirian untuk menembak Yuanzi, saya ingin melihat bagaimana dia melarikan diri nanti, ucap dari Zhong Li Yuxin. Pada saat yang sama, di kota Saint Gate Square, dengan puluhan lapisan awan hingga 500.000 mil di atas laut, mata keruh pria tua berjubah hitam berusia 90 tahun itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa dipercaya seperti Zhong Li Yuxin, bahwa Tan Yun dapat dengan mudah mengalahkan Yuanzi di tingkat keempat dari alam jiwa suci. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah hitam itu tampaknya telah menemukan sesuatu, dan alisnya berkerut. Kemudian, raungan tua yang mengguncang langit terdengar, Tan Yun, kamu berani menyakiti putra suci dari tetua penegak hukum ini, kamu sedang mencari kematian, ucap dari pria tua itu. Pada saat berikutnya, rambut putih Yuan Feng turun dari langit dan terbang 3 kaki dari Tan Yun. Ketika Yuan Feng mengetahui bahwa putranya telah kehilangan kedua kaki dan tangannya, dia sangat marah hingga paru-parunya meledak. Tan Yun, Yuan Feng Jun serak suaranya, menunjuk Tan Yun dengan marah, biarkan kamu pergi ke orang tua ini. Tepat di depan ribuan murid penegak hukum di alam jiwa ilahi, ada puluhan alam jiwa suci lapisan ketiga hingga ke-9, murid inti dari penegak hukum sekte suci menatap Tan Yun dengan gigi kertakan. Jika mata bisa membunuh, Tan Yun telah mati ribuan kali. Tan Yun, kau bajingan, lepaskan putra suci kami. Lepaskan putra suci kami. Tan Yun, kau ceroboh dan kejam terhadap putra suci kami. Jika kau tidak memberikan penjelasan hari ini, aku bahkan tidak bisa memikirkannya pergi. Lusinan murid inti penegak hukum di alam jiwa suci memelototi Tan Yun dengan alis melotot. Menghadapi ancaman puluhan orang, Tan Yun mencibir, dan kemudian, masih menginjak dada Yuanzi, dia dengan tenang mengepalkan tinjunya dan berkata, penetua penegak hukum, putra suci ini mencari Anda untuk meminta keadilan. Dan kamu di sini, itu bagus, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, tidak hanya Yuan Feng yang bingung, tetapi yang lain juga mengerutkan kening. Terutama ratusan ribu penonton murid, serta penjaga toko yang datang untuk menonton, tidak mengerti apa yang dikatakan Tan Yun.
Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, lepaskan, ucap dari Yuan Feng. Tubuh tua Yuan Feng Jun bergidik, dengan marah menunjuk ke arah Tan Yun. Jika bukan karena Tan Yun menjadi putra suci, dan jika tidak ada banyak penonton saat ini, Yuan Feng benar-benar ingin mencubit Tan Yun sampai mati. Di bawah mata semua orang, Tan Yun menatap Yuan Zi dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Penetua penegak hukum, putra angkatmu mengirim murid penegak hukum untuk membunuhku 4,5 tahun yang lalu. Dan pada dini hari pagi ini, putra angkatmu mengirim seseorang untuk mengatur penyergapan di satu-satunya cara untuk kembali ke Huang Fushengzong, mencoba membunuhku, L." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Yuan Zi menahan rasa sakit dan meraung, "Tan Yun, kamu bohong, putra suci ini tidak pernah mengirim siapapun untuk membunuhmu." Yuan Zi memandang Yuan Feng Jun dan berkata dengan benar, "Ayah angkat, Tan Yun telah menganiaya anak ini sebagai putra penegak hukum, bagaimana mungkin, mengetahui hukum dan melanggar hukum, kirim seseorang untuk membunuh Tan Yun secara pribadi. Ayah angkat, Tan Yun jelas menjebak anak ini, tolong panggilkan tembakan dan tangani dia sesuai dengan hukum," ucap dari Yuan Zi. Mendengar ini, Yuan Feng berkata dengan benar dan sungguh-sungguh, "Tan Yun, bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa Yuan Zi mengirim seseorang untuk membunuhmu? Jika kamu tidak dapat menunjukkan bukti apapun, hanya karena kamu begitu kejam terhadap putra Yuan hari ini dan orang yang mungkin menjadi raja berikutnya di masa depan, kamu adalah hukuman mati," ucap dari Yuan Feng. Tan Yun memandang Yuan Feng, dan tiba-tiba tertawa, "Kamu memang kepala sesepuh penegak hukum, dan kamu ingat aturan klan yang ditetapkan oleh patriark dengan sangat jelas." "Bukti?" Tan Yun tiba-tiba membuang senyumnya. "Oke, orang bijak ini akan memberimu bukti," ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melirik 30 pria bertopeng hitam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tunjukkan padaku wajah pencurimu. Pertama, beritahu para tetua penegak hukum dan yang hadir, apa yang kamu lakukan pagi ini," ucap dari Tan Yun. 30 pria bertopeng hitam segera merobek kerudung hitam yang menutupi wajah mereka, memperlihatkan 30 wajah yang dikenalnya kepada semua orang yang hadir. Semua orang mengakui bahwa 30 orang adalah murid dari penegakan hukum Sekte Suci. Yuan Zi yang diinjak-injak di bawah kakinya, merasa ada sesuatu yang salah, dan butiran keringat muncul di dahinya. Wajah tua Yuan Feng tiba-tiba berubah drastis, dan firasat buruk muncul di hatinya. Pada saat ini, murid penegak hukum terkemuka berkata dengan jujur, 4,5 tahun yang lalu, Yuan Zi, putra suci penegak hukum, mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun dan mereka semua mati. Jadi, Yuan Zi mengirim kami lagi, setelah Tan Yun kembali ke sekte, dia harus mencegat Tan Yun di jalan, ucap dari murid bertopeng. Begitu kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar, "Ya Tuhan, Yuan Zi selesai kali ini adalah kejahatan besar." Dengan suara diskusi semua orang melayang di telinga Yuan Feng, dan berteriak, "Diam orang tua ini," ucap dari Yuan Feng. Segera, ratusan ribu orang terdiam. Namun, para murid pelayan dan manajemen toko Fang Cheng semuanya bersikap bahwa masalah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Pada saat ini, Tan Yun dengan tajam menangkap mata Yuan Feng Jun, dan kilatan niat membunuh melintas. "Tidak, lelaki tua ini harus membunuh 30 orang, jika tidak, Zier akan hancur," ucap dari Yuan Feng di dalam hatinya. Yuan VBG menunjuk ke 30 orang dengan marah, "Kamu berani bersatu dan menjebak putra sucimu," ucap dari Yuan Feng. Setelah Yuan Feng Jun selesai berbicara, dia dipotong oleh Tan Yun dengan mencibir, "Penetua penegak hukum, saya percaya bahwa Anda pasti tidak akan membunuh orang di depan umum sampai masalah ini diselidiki dengan jelas, kan?" ucap dari Tan Yun. "Bisakah aku mengaturnya?" ucap dari Yuan Feng. Begitu suara Yuan Feng jatuh, Tan Yun tiba-tiba berkata, "Penatua penegak hukum, putra suci ini dengan baik hati mengingatkan Anda bahwa jika Anda berani membunuh dan membungkam mulut mereka, Anda akan menyesalinya," ucap dari Tan Yun. Kata-kata yang dalam membuat Yuan Feng menjadi tua, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan telapak tangannya penuh dengan keringat dingin. Tan Yun berkata perlahan, "Penetua penegak hukum, putra suci ini akan menganalisis kenyataan untuk Anda, dan kemudian Anda dapat menilai apakah itu benar Yuan Zi mengirim seseorang untuk membunuh saya," ucap dari Tan Yun.
Pada saat ini, Tan Yun jelas dapat membiarkan 30 murid penegak hukum memadatkan gambar memori dengan kekuatan spiritual, dan segera menghukum mati Yuanzi, tetapi dia tidak melakukannya. Karena dia sangat ingin mempermalukan Yuan Feng. Penetua penegak hukum, pertama-tama, tidak ada kebencian antara putra suci ini dan Yuanzi. Jika Anda harus mengatakan ada, maka Yuanzi kehilangan beberapa batu spiritual sebelumnya. Dan dia mengirim orang untuk membunuhku 2 kali, tetapi setiap orang normal akan berpikir bahwa ini pasti karena Anda kehilangan 40 juta batu spiritual berkualitas tinggi dari saya berturut-turut, dan putra suci ini disukai di depan Master Sekte. Anda takut saya tidak akan mati? Yuanzi tidak akan memiliki kesempatan di masa depan untuk menjadi Master Sekte berikutnya. Inilah mengapa Anda memerintahkan Yuanzi untuk membunuh saya secara pribadi. Ucap dari Tan Yun. Kata-kata Tan Yun mengejutkan Yuan Feng, semacam ketakutan memenuhi hatinya, tetapi dia berpura-pura tidak terkendali dan meraung, Tan Yun, beraninya kamu gosip di depan umum, ucap dari Yuan Feng. Penetua penegak hukum, jangan khawatir, dengarkan putra suci ini perlahan-lahan, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, mudah bagi putra suci ini untuk memastikan apakah itu berdarah atau tidak. Selama putra suci ini, mengendalikan pikiran Yuanzi dan membiarkan dia menghilangkan pengaruh ingatan antara kamu dan dia, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.